Jadi selanjutnya kita akan coba bermain game Black Myth Wukong. Ya, ini game baru rilis tanggal 20 Agustus kemarin. Kebetulan hari ini itu tanggal 21 Agustus. Jadi teman-teman bisa ngelihat nanti, mungkin di minimum spesifikasi dari game Black Myth Wukong ini. Jadi teman-teman bisa ngelihat minimumnya itu GTX 1060 loh. Itu bahkan lebih tinggi daripada GTX 1650 ini gitu. Tapi kita akan coba apakah GTX 1650 ini cukup mampu untuk menjalankan game Wukong ini, game kerak sakti ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang generasi milenial dan di atasnya harusnya ya tahu kerak sakti ya. Tapi kalau Gen Z ya mungkin agak kurang tahu ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel MJCom bersama saya Febri. Di video kali ini kebetulan kita dapat orderan rakitan PC yang dari Bang Gilang ya. Kebetulan Bang Gilang ini udah langganan di kami, udah beberapa kali lah ngambil di toko kami. Jadi kali ini Bang Gilang ngorder lagi, spesifikasinya itu menggunakan AMD Ryzen 5 7600 dan juga VGA-nya itu harusnya GTX 1050 Ti sih satunya. Jadi kebetulan Bang Gilang ordernya 2 unit PC ya. Jadi karena 1050 Ti-nya kami cuma sisa 1, jadi kami free upgrade aja ke GTX 1650, tetap sama yang Asus. Jadi spesifikasi lengkapnya itu AMD Ryzen 5 7600, ya ini udah AM5 ya teman-teman. Dan juga ASRock B650M PG Lightning Wi-Fi. Dan juga RAM-nya tim Delta RGB DDR5 yang 5600, ya warna hitam karena spek PC-nya, konfigurasinya semuanya warna hitam. Dan juga VGA-nya Asus Punic GTX 1050 Ti, yaitu PC yang pertama. Dan yang kedua itu GTX 1650. Oke, dan juga NVMe-nya menggunakan tim MP44L 500GB yang udah PCIe 4, jadi ya udah AM5, udah pakai B650, masa iya NVMe-nya itu masih PCIe 3 kan gitu. Karena PCIe 3 sama PCIe 4 juga nggak terlalu jauh beda sih harganya. Oke, dan juga power supply-nya menggunakan MSI A550BN yang udah 80 plus bronze, ya udah cukup sih untuk VGA-nya dan untuk prosesornya. Dan juga coolernya menggunakan liquid cooler, Cooler Master 240L Core ARGB ya. Dan juga fan casingnya menggunakan F120 ARGB. Dan juga casingnya ya ini Digital Alliance ya teman-teman. Dan juga Windows 11 Pro Trial ya. Jadi trial ini artinya tanpa lisensi. Ya sebenarnya kalau saran dari kami, kalau bisa sebaiknya buat teman-teman yang mau ngerakit PC, ya pakailah lisensi yang benar-benar resmi dan original. Tapi memang ada drawbacknya pastinya, karena ya harganya pasti mahal untuk yang OEM, yang sekali pakai, yang sekali ketanam di motherboard itu sekitar harganya 2.400.000 apa 2.500.000 gitu. Dan yang FPP yang bisa dipakai berulang kali, tapi untuk satu unit aja ya, itu harganya mungkin sekitar 3 jutaan. Oke, jadi total rakitannya untuk 2 unit 26.552.000. Oke, jadi terima kasih banyak untuk Bang Gilang. Terima kasih banyak atas kepercayaannya udah ngerakit PC yang kesekian kalinya di kami, di MIJ Komputer. Oke teman-teman, jadi karena kebetulan di saat ini, di saat bersamaan, ini kan tanggal 21. Tanggal 20 Agustus kemarin, ada keluar game baru. Game itu Wukong Black Myth. Jadi ini gamenya itu sangat-sangat demanding. Jadi gamenya itu butuh spek yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau dari spesifikasi Bang Gilang, sebenarnya semuanya udah tinggi. Cuma memang kalau menurut saya VGA-nya agak kurang. Tapi memang balik lagi Bang Gilang kan PC-nya bukan dipakai untuk ngegame gitu. Jadi ya mungkin hal-hal lain lah gitu. Karena PC kan skopnya banyak, nggak hanya sekedar ngegame. Tapi saya sempatkan untuk kita coba sama-sama dalam bermain game terbaru ini, Black Myth Wukong. Jadi teman-teman bisa ngelihat nanti di layar, saya share juga nanti di screen. Teman-teman bisa ngelihat prosesornya ini ya, AMD Ryzen 5 7600 udah pas, dan juga ASRock B650M PG Lightning Wi-Fi, ya ini udah PCIe 5 juga. Dan juga RAM-nya 32GB ya, DDR5 ya teman-teman. Dan juga, nah ini slot RAM-nya itu harusnya ada 4, jadi yang keisi cuma 2, 3 kosong, dan juga sama 4. Oke, speednya itu 5600 ya. Dan juga grafiknya, nah ini yang saya tes atau kita tes sama-sama itu GTX 1650. Yang VRAM-nya itu GDDR6. Oke ya, ya memang GTX 1650 sekarang VRAM-nya GDDR6 semua ya. Dan juga benchmark. Oke teman-teman, jadi seperti biasa setiap perakitan PC di kami pasti akan kami stress test terlebih dahulu untuk kita pastikan semuanya berjalan atau bekerja sebagaimana mestinya gitu. Kita cari yang ini, nah ini dia. Ini bisa terlihat nanti untuk stress test prosesornya, teman-teman nanti bisa lihat di layarnya teman-teman.
Waktu kita stress test, skor Cinebench R23-nya itu 13.327. Ini PBO-nya harusnya udah aktif ya. Dan juga temperatur maksimalnya cukup oke sih, sekitar 74 derajat Celcius ya, lumayan. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya kita akan coba bermain game Black Myth Wukong. Ya, ini game baru rilis tanggal 20 Agustus kemarin. Kebetulan hari ini itu tanggal 21 Agustus. Jadi teman-teman bisa ngelihat nanti, mungkin di minimum spesifikasi dari game Black Myth Wukong ini. Jadi teman-teman bisa ngelihat minimumnya itu GTX 1060 loh. Itu bahkan lebih tinggi daripada GTX 1650 ini gitu. Tapi kita akan coba apakah GTX 1650 ini cukup mampu untuk menjalankan game Wukong ini, game kerak sakti ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang generasi milenial dan di atasnya harusnya ya tahu kerak sakti ya. Tapi kalau Gen Z ya mungkin agak kurang tahu ya. Oke teman-teman, kita udah di in-game Black Myth Wukong. Kita setting dulu grafik setting. Oke, kita resolusinya kita coba dari 1080p dulu seperti biasa. Oke, dan juga V-Sync atau vertical sync kita matiin. Dan juga nah ini kalau bisa kita pastiin ini borderless. Ya, ini saya juga masih ngeraba ya, karena saya pertama kali nih memainkan game ini. Oke teman-teman, jadi kita coba dulu ya settingannya itu tadi resolusinya Full HD atau 1080p, dan kita akan coba grafik settingnya itu kita coba apply recommended graphic setting atau kita coba aplikasikan grafik settingan grafik yang direkomendasikan mungkin ya kalau kita translate langsung atau kalau langsung kita artikan. Oke, super resolution frame generation ya, karena ini 1650 ya. Oke teman-teman, jadi kita coba aja running benchmarknya ya di resolusi Full HD. Oke teman-teman, nanti saya share juga di layar. Jadi FPS yang kita dapetin itu ya sebenarnya lumayan oke ya, sekitar 50-an. Tapi memang settingannya ini settingan low semua teman-teman. Tapi nanti akan kita coba lagi kalau settingannya itu kita naikkan jadi yang sedikit lebih tinggi untuk preset grafiknya. Mungkin medium atau tapi nanti kita coba lah teman-teman. Karena saya juga ini masih ngeraba ya, karena saya pribadi juga nggak pernah ngetes game ini sebelumnya. Jadi baru kami beli semalam. Jadi kebetulan ada rakitan PC di sini dari punyanya Bang Gilang. Jadi ya kita coba sekalian aja, sekalian kita benchmark dan kita setting sama-sama. Oke, teman-teman bisa ngelihat FPS rata-ratanya 54, maksimumnya 64, dan minimumnya itu 42. Jadi teman-teman bisa ngelihat display resolusinya itu Full HD ya, atau 1080p, dan juga grafik presetnya itu low semuanya. Tapi kita akan coba lagi dengan grafik preset yang mungkin sedikit lebih tinggi, satu tingkat lebih tinggi mungkin. Oke, jadi memang game Black Myth Wukong atau game kerak sakti ini sangat-sangat demanding ininya. Kebutuhan akan hardware-nya gitu. Oke teman-teman, bentar ya, coba kita lihat grafik preset. Nah, kita coba naikkan sedikit ya, jadi medium. Apply dulu.
Oke, kita akan coba sekali lagi. Ini resolusinya tetap sama, tetap di Full HD ya, nggak usah pikirin 1440p lagi ya, karena VGA-nya juga cuma GTX 1650 kan. Tapi ya, oke sih, nggak ada masalah. Kalau menurut saya 50-an itu udah kayaknya udah cukup baik gitu, walaupun presetnya low. Tapi memang balik lagi ya teman-teman. Jadi ketika kita mau ngerakit PC ya, kalau bisa dialokasikan budgetnya sesuai kebutuhan teman-teman. Mungkin kalau kita untuk ngegame, VGA-nya agak kita tinggiin, mungkin yang lain-lain mungkin bisa dipangkasin gitu. Ya itulah kalau untuk ngegame. Tapi kalau untuk yang lain-lain, mungkin kayak contoh editing video ya mungkin nggak seperti itulah. Oke teman-teman, ketika kita menggunakan preset medium ya FPS-nya udah mulai agak turun ya. Teman-teman bisa ngelihat itu sekitar 30-an, 33, 34. Dan juga teman-teman bisa ngelihat di sini kebutuhan akan RAM dari game ini juga sangat tinggi ya. Jadi dari video-video saya sebelumnya udah saya informasikan mungkin ke teman-teman semua. Kalau bisa memang RAM sekarang itu kalau bisa 2 kali 16 GB atau 32 GB. Karena kalau 2 kali 8 GB, apalagi untuk ngegame-game AAA yang baru, itu agak-agak memang agak kentang gitu ya. Ya karena memang RAM 2 kali 16 GB juga nggak terlalu mahal sih memang harganya. Tapi ya balik lagi kan, tergantung alokasi budget dari teman-teman semua. Karena ini kan nggak ada yang, kalau ngerakit PC itu nggak ada yang namanya one size fits all. Nggak ada yang satu ukuran untuk semua orang gitu. Mungkin kebutuhan orang pastinya beda-beda. Nah, kebetulan di Bang Gilang mungkin ya bukan untuk ngegame. Jadi Bang Gilang nggak butuh VGA yang terlalu tinggi gitu. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa ngelihat untuk si graphic card ya GTX 1650 memang 80 derajat itu udah agak tinggi lah. Tapi ya memang begitu ya, karena ini juga udah Asus kan. Tapi kalau CPU-nya atau prosesornya itu teman-teman bisa ngelihat di layar itu ya nggak ngapa-ngapain gitu, bisa kita katakan hampir idle karena dia jalan cuma 20%, 18%. Karena memang balik lagi kalau ngegame yang banyakan ngegas itu adalah VGA. Tapi itu game-game AAA yang mungkin dia GPU bound atau VGA bound gitu. Jadi ada beberapa game ya, contoh mungkin game FPS kayak Valorant itu mungkin CPU bound. Jadi kadang-kadang CPU-nya juga ngegas juga. Jadi kayak jalan 50-an%. Tapi balik lagi tergantung CPU yang teman-teman gunakan. Oke, ini agak ngedrop sedikit ya FPS-nya. Jadi sekitar 25, 24, 23 gitu. Oke, teman-teman, jadi teman-teman bisa ngelihat walaupun CPU-nya kayak begitu, dia temperaturnya tetap terjaga karena balik lagi PC ini menggunakan liquid cooler atau radiator gitu dari Cooler Master. Oke, teman-teman bisa ngelihat rata-rata FPS-nya itu sekitar 30 FPS. Ini settingannya itu presetnya medium dan juga maksimumnya itu 42 FPS, ya minimumnya 20 FPS. Ya, udah menurut saya ya oke, karena ini kan cuma GTX 1650. Sedangkan minimum dari game ini adalah 1060, yang mana GTX 1060 6GB itu sekitar 30% lebih kencang daripada 1650 gitu loh. Kita nggak bisa komplain kan, karena memang kebutuhan gamenya memang segitu tingginya gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin video singkat ini saya akhirin dulu. Semoga bermanfaat, dan juga buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, mungkin bisa langsung datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Atau buat teman-teman yang berada di luar daerah, atau di luar kota, atau di luar pulau, mungkin bisa WhatsApp di kami dulu di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan kami sebelumnya, mungkin bisa kunjungi Instagram kami @mijkwnp. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijkom.id atau cari aja di Tokopedia MIJcom. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa ngelihat di akhir video kemampuan dari GTX 1650 yang ya memang kapasitasnya bukan untuk game itu, karena memang minimumnya itu GTX 1060 6GB. Tapi setidaknya buat teman-teman yang masih pakai mungkin GTX 1650 masih bisa memainkan game ini gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.